Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Rahayu, rahayu. Pada malam hari ini kita studi bareng kita membahas sebuah potret kehidupan dan mengenal esensi kehidupan Anda dari kamera GDV. Apakah kamera GDV itu nanti akan dikupas tuntas oleh Dokter Anto atau Dokter Raden Hera Gustianto Ali Murni. Alhamdulillah beliau meskipun di tanggal merah di hari libur ini masih menyempatkan hadir di Zoom kami. Terima kasih dokter. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin. Namun sebelum mengupas tentang judul yang tadi sudah saya sebutkan, baiklah kita awali studi bareng kita malam hari ini dengan invokasi yang akan disampaikan oleh Bapak Rudianto Philip. Kepada Pak Rudianto Philip, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Umi. Selamat malam, Dr. Anto. Selamat malam. Ya, sebelum dimulai, mari kita invokasi sejenak. Mulai. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Syanti Syanti Syanti. Selesai, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Pak Rudianto Philip. Langsung saja kami sampaikan untuk menyajikan materi ini kepada Dokter Anto. Kepada Dokter Anto dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Aduh, senang sekali saya dapat bertemu dan berkumpul dengan rekan-rekan semua di sini. Ini merupakan suatu kehormatan untuk saya bertemu dengan orang-orang yang sangat terbuka dan sangat niat untuk belajar ya. Walaupun tadi mungkin ini suasana libur, tapi kalau saya sih memang gak ada liburnya. Masih masuk terus ya. Oke, mungkin kita tidak berpanjang lebar. Saya izin untuk share screen dulu ya. Eh, Mohon izin, apakah sudah terlihat? Jelas, Jelas, Dok. Dok. Kenapa? Jelas, Sudah jelas. jelas. Oh, sudah jelas. Oh ya, siap. Terima kasih. Oke, jadi karena judulnya berkaitan dengan kamera, maka saya ambil judul potret kehidupannya biar agak-agak ya nyambung sedikit gitu ya. Oke. Nah, mungkin ada peribahasa ya, tidak kenal maka tak sayang. Ya, kalau sudah kenal maka boleh panggil sayang. Nah, itu katanya sih begitu ya. Ya, jadi saya Dr. Raden Hera Gustianto Ali Murni atau yang biasa disapa dengan Dr. Anto. Saya lulusan dari UNS 11 Maret. Saya mengikuti pelatihan informal hipnoterapis, kemudian straight practitioner dari Coach Agus Kanalendra, Certified Business and Writing Analysis CBH dari Coach Yosandi, dan resource terapis dari Agus Kanalendra. Dan untuk saat ini saya juga membuat sebuah gerakan health coaching. Nah, itu jadi untuk keseharian eh, saya seorang dokter di klinik Polres Cimahi. Nah, jadi kalau nanti mungkin berkunjung ke sana, di Jalan Raya Cibabat itu ada klinik Polres. Nah, di situ saya tugasnya. Nah, ini ada beberapa kegiatan, ada bakti sosial, dan pemeriksaan pasien standar, dan
saya juga menangani di kasus mental juga. Jadi karena saya punya sebuah eh, paradigma atau visi bahwa kesehatan itu tidak hanya sekedar ya, kadang-kadang kan bicaranya fisik ya, ataupun mungkin ada yang berbicara kesehatan holistik itu larinya ke katakan herbal gitu kan. Tentu saja itu semua ya boleh-boleh saja. Cuman kalau untuk saya sendiri, saya membagi kesehatan itu selain fisik, ada pikiran, emosional, sosial, finansial, dan spiritual. Jadi disitulah bidang-bidang yang ingin saya kembangkan di masyarakat untuk menyadarkan bahwa kesehatan tidak hanya bicara masalah fisik, fisik, dan fisik terus. Ya. Dan kembali lagi ya tentu saja di sini saya rasa kalau keilmuan mungkin wah kok dibandingkan rekan-rekan ini yang sudah begitu banyak ilmu yang masuk mungkin ya sedikit sekali namun saya akan lebih banyak mungkin berbagi sudut pandang sehingga kita bisa banyak diskusi ya. Jadi kalau nanti mungkin ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan diklarifikasi berkaitan dengan slide sih boleh motong aja ya nggak apa-apa karena slide saya bikin juga nggak terlalu banyak jadi biar kita diskusi saja. Oke. Nah, ini untuk kontak saya sendiri, telepon saya, ada email di Facebook dan Instagram saya @dr.anto1985. Di situ tadi saya ceritakan, saya banyak berbagi tentang kesehatan secara fisik, pikiran, emosional, finansial, sosial, dan spiritual. Karena untuk saya ilmu itu saat ini mungkin ya bisa dibilang murah ya. Kenapa? Karena buka Google semua ada sekarang ya. Tapi kalau dulu, nah mungkin susah. Termasuk ilmu kedokteran dulu, kalau nggak masuk sekolah kedokteran nggak bisa. Tapi sekarang buka Google, nah itu sudah keluar semua. Jadi kalau ilmunya sekarang sudah murah. Tapi karena saking bertebaran di mana-mana, nah ini kadang-kadang justru yang perlunya adalah banyak diskusinya. Karena itu tadi, kalau kita tidak mendalami sesuatu secara betul, kadang-kadang penangkapan kita mungkin berbeda dengan profesional yang memang mendalami ilmu tersebut. Nah, maka saya mungkin membuka presentasi ini dari satu hal, nah, yaitu sebuah pertanyaan kenapa pasien tidak kunjung sembuh walaupun sudah berobat. Nah, karena inilah pertanyaan yang mengantar saya kepada saya harus mempelajari ilmu-ilmu lain selain dari ilmu kedokteran yang saya pelajari. Ya tentu saja di ilmu kedokteran yang saya pelajari ya banyak berkaitan dengan ya fisik, obat dan ya kurang lebih memang banyaknya di situ gitu. Tapi kalau ini memang katakanlah bahkan sudah standar, sudah mendunia ya, tapi kenapa kok pasien ternyata banyak juga nih yang udah berobat tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, itulah pertanyaan yang mengantar saya untuk mempelajari hal lain, karena pasti juga banyak orang yang bertanya, ini dokter kok tiba-tiba mau ngomongin kamera GDV gitu kan. Kalau saya mau ngomongin foto ronsen mungkin masih masuk ya. Ini kok ininya malah kamera GDV, dah kaitannya sama radiologi atau bahkan radiografi apa gitu kan. Nah, nah inilah pertanyaan yang mungkin membawa saya sampai ke sini. Dan mungkin juga rekan-rekan pasti juga banyak bertanya, ya ini saya udah berobat nih, saya udah ke dokter nih bahkan puluhan tahun gitu kan dan segala macamnya, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? Ya tentu saja kalau untuk penyakit, mohon maaf, katakan genetik atau keturunan dari lahir seperti yang tadi Bu Umi Masita ceritakan mungkin agak berbeda ya. Tapi ketika kita berbicara dari kondisi pasien yang tadinya sehat, lahir bagus, normal, sampai remaja mungkin masih bagus, tapi entah kenapa ketika dalam perjalanannya kok jadi sakit nih, katakan jadi hipertensi, jadi gula, jadi kolesterol, jadi asam urat. Nah, ini kenapa gitu kan? Dan kemudian akhirnya ya tentu saja secara normal reaksi kebanyakan orang pasti pergi ke dokter dulu. Nah, ternyata ketika sudah ke dokter, kok udah berkunjung sekian kali, ya masih begitu. Dan itu juga yang membuat saya bertanya-tanya seperti ini. Sebagai seorang dokter, kok saya kayaknya jadi
dalam tanda kutip ya, kok saya jadi kayaknya gagal lah, kan saya mau menyembuhkan orang. Nah ini kok pasien malah rutin. Jadi dokter tuh kadang-kadang nggak seneng kalau sering dikunjungin kembali karena ya berarti nggak sembuh-sembuh buat saya. Kalau buat lain mungkin wah ya alhamdulillah nambah nambah saldo ya. Tapi ya intinya inilah pertanyaan yang membuat saya merasa ada sesuatu yang belum saya pelajari di dunia kedokteran saya. Nah, nah dan inilah sebabnya eh, katakanlah rangkuman dari pengalaman saya yang saya dapatkan. Ternyata tadi ketika kita berbicara dari orang yang sehat, katakan lahir sehat, nggak ada masalah. Ketika dia remaja masih bagus. Namun kok ternyata kesini-sininya mulai sakit. Nah, maka kita harus menyadari bahwa sakitnya itu sendiri itu saja sudah merupakan sebuah proses. Ya tadi ya, kalau saya selalu bilang, ya kembali, di luar penyakit yang memang sudah, katakanlah sebuah kondisi yang sudah ada semenjak lahir, maka kondisi sakit apapun setelah itu, dalam artian ketika kita remaja atau tua baru sakit, maka itu adalah sebuah proses. Kalau ada penyakit yang muncul mendadak, nah kan ada orang sering bilang ya, wah kok si Anu meninggal ya? Padahal kemarin-kemarin tuh katanya cuma penyakit lambung, lambung ya, tapi kok tiba-tiba lah, kok tiba-tiba meninggal? Ya sejauh sepengetahuan saya sebagai seorang dokter, kalau sakit lambung sih kemungkinan meninggalnya kecil, tapi kalau jantung iya. Nah, ternyata ya memang kebanyakan kasus-kasus seperti itu tidak pernah diperiksakan secara benar. Karena itu tadi ya cuma kesimpulan aja, oh lambung, lambung, lambung. Akhirnya ternyata sebetulnya jantung, cuman tidak sempat diperiksakan. Ya entah dengan berbagai katakanlah penyebab ya. Nah, ya sampai saya bilang kalau bercandanya ya kalau ada penyakit itu muncul tiba-tiba nggak ada ceritanya itu namanya santet. Bukan penyakit normal gitu kan. Oh nggak pernah nih ada sakit, tiba-tiba muncul. Nah itu mungkin ada berkaitan dengan santet ya. Karena kalau di kedokteran kembali lagi ya kita tidak mengenal penyakit yang tiba-tiba. Semua pasti ada ceritanya. Masalah bahwa kita selama ini tidak memeriksakan diri sehingga kita tidak tahu ceritanya, itu lain cerita. Tapi kalau kita bilang, oh enggak, saya mah enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Nah ini ya yang berbeda. Nah, karena untuk menjadi sakit itu proses, maka sebetulnya kebalikannya. Untuk menjadi sehat, maka itu juga memerlukan sebuah proses. Nah, ya kalau di sini saya sebut proses sehat atau proses penyembuhan ya. Di mana proses untuk menjadi sehat ini sebetulnya terbagi menjadi dua proses besar dari sudut pandang saya ya. Yang pertama tentunya ini proses pengobatan, yang kedua adalah proses pemulihan. Nah, apa bedanya? Oke, nah kita bahas sementara di sini yang pertama dulu, proses pengobatan. Ini adalah sudut pandang saya. Saya melihat bahwa proses pengobatan adalah, saya artikan rangkaian tahapan atau tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan, baik dari diri sendiri ataupun oleh orang lain, yang dapat dilakukan secara ilmiah. Seperti misalnya ilmu kedokteran, ya tentu saja ini kita harus berbasis dan berlandaskan ilmu-ilmu ilmiah, jurnal, dan lain-lain, tradisional ataupun bahkan alternatif. Nah, ini contohnya yang kemarin sempat heboh ya, ada seorang pengobatan alternatif, ya kalau buat saya sih mah nggak aja, nggak ada masalah buat saya, nggak boleh. Karena apa? Ya, semua pasti punya katakanlah keilmuannya masing-masing. Jadi ya kalau memang akhirnya itu memberikan kesembuhan, ya why not? Kenapa enggak gitu. Hanya saja mungkin sedikit perbedaannya dengan yang dikatakan ilmiah adalah ya kalau ilmiah kita mempunyai standar operasional prosedur. Nah, itulah yang dibilang dengan ilmiah dalam artian ada katakanlah eh, sorry maaf, penelitiannya, ada percobaannya dulu, ada tes ke katakanlah kalau obat itu tes ke hewan dulu, baru ke manusia secara terbatas, ke kelompok terbatas, baru lebih luas lagi ya, sama mungkin kita sekarang semua sudah tahu itu dari peristiwa vaksin kemarin ya yang agak heboh di mana vaksin tersebut tidak
ya katakanlah tidak melalui pemeriksaan yang standar, pengetesan yang standar. Jadi di karbit lah pokoknya, gimana pun juga harus siap pakai dalam waktu kurang lebih, kalau tidak salah waktu itu setahun. Nah itu tentu saja eh, jauh berbeda dari pengetesan standar yang dilakukan, karena biasanya memerlukan pengetesan atau pengujian itu sampai sekitar 10 tahun. Nah, itulah bedanya dengan pengobatan yang mungkin bisa dimasukkan secara ilmiah. Jadi, ketika pengobatan tersebut mempunyai standar, mempunyai pembuktian, bahkan mungkin sampai punya eh, katakanlah dasar-dasar teori dan penelitian, nah itu maka itu dapat dikatakan ilmiah. Untuk yang lain kembali lagi tadi, mungkin ada yang punya, ada yang tidak, atau mungkin saja tidak terbukukan. Nah, itu lain cerita. Tapi ya kembali lagi, kalau untuk saya, keputusan untuk mengambil proses pengobatan yang manapun tadi, baik yang secara ilmiah, tradisional, ataupun alternatif, itu dikembalikan kepada pasien atau kliennya. Dengan harapan, nah ini kalau ini harapan saya, dengan harapan bahwa setiap pasien ataupun klien yang mencari proses pengobatan tadi memahami secara betul seperti apa proses pengobatannya, apa resikonya, kemudian katakanlah efek sampingnya. Nah, itu sebetulnya yang harus disiapkan. Kembali, kalau seorang dokter yang baik, ya harus menjelaskan itu semua terlebih dahulu. Namun kalau pada alternatif pengobatan yang lain. Nah, ini yang saya tidak tahu. Tapi ya kembali tadi saya melihat minimal dari klien atau pasiennya harus paham betul supaya jika terjadi sesuatu kan bagaimanapun juga risiko ada di tangan pasien. Nah, ini yang saya kasihan kalau misalnya wah kok jadi gini gini gini. Nah, ini yang kembali sebagai seorang dokter ya mungkin sangat terbatas, tidak bisa melakukan apapun. Nah, itulah yang jadi masalah. Nah, jadi proses pengobatan ini sebetulnya kalau mau gampang dibilang adalah proses yang standar dalam artian kembali lagi ya karena saya seorang dokter ambil saja contoh seorang dokter. Ketika Anda datang dengan flu, dengan demam, dengan diare, dengan hipertensi dan lain-lain, maka proses pengobatan ini pasti akan berjalan sesuai dengan standar ya. Kembali itu kalau seorang dokter yang jenis pengobatan lain ya jika mempunyai standar ya pastinya juga seperti itu. Maka ini akan diberikan sesuai standar. Tergantung dari diagnosa atau kemungkinan penyakit yang diduga atau dianggap benar oleh si terapisnya. Nah, seperti itu. Jadi proses pengobatan ini akan berjalan mau gimana pun juga. Seperti kalau saya seorang dokter ada pasien datang, eh, saya dengarkan ceritanya atau saya anamnesa dalam bahasa kedokteran, apa keluhannya, apa gejalanya, ini batuk, panas, demam, dan lain-lain. Oke, saya lakukan pemeriksaan fisik. Oke, dari pemeriksaan tersebut saya punya arah diagnosa ke arah katakanlah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, atau radang tenggorokan. Nah, maka setelah itu saya akan memberikan standar pengobatan yang saya anut atau saya ikuti. Ya sudah, seperti itu. Datang lagi misalnya pasien dengan hipertensi, ya udah saya juga sudah punya protokolnya. Hipertensinya berapa, umurnya berapa. Nah, itu semua sudah ada protokolnya. Kembali kalau di kedokteran, jadi proses pengobatan adalah proses standar yang akan dijalani oleh setiap orang yang mau berobat. Nah, namun pertanyaannya, ketika semua proses ini standar gitu kan, ya bahkan sampai pemberian obatnya kan juga kalau di kembali lagi kalau di kedokteran atau di farmasi ini kan sudah standar ya dengan berat badan segitu maka dosisnya sekian, umur segitu dosisnya sekian, dengan penyakit ini dosisnya sekian dan lain-lain. Tapi kenapa dengan standar yang begitu lengkap gitu kan, kok masih juga nih ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh. Bahkan dengan orang yang kurang lebih ya sama, misalnya umurnya tidak jauh, ya komposisi badannya berat dan lain-lain juga tidak jauh. Tapi kok masih
berbeda gini kan. Nah, kalau ini memang standar, maka apa yang mempengaruhi? Kenapa kok yang satu sembuh, yang lain tidak? Nah, karena itulah saya melihat di sini ada proses kedua yang juga sangat penting dalam proses kesembuhan tadi atau proses menjadi sehat tadi yang kadang sering dilupakan atau diabaikan oleh pasien-pasien saya terutama yang berobat. Ya, saya tidak bicara orang lain, saya lihat saja pasien-pasien saya yang berobat ke dokter ini biasanya pertanyaan paling khas itu ketika saya sudah ngomong panjang lebar gitu bukan jadi gimana dok? Enggak, itu biasanya langsung obatnya apa ya dok? Jadi kembali lagi mereka fokusnya pada proses pengobatan. Dalam proses menjadi sembuh, ini proses yang sering dilupakan justru bahwa harus ada proses pemulihan diri. Pemulihan diri inilah yang seringkali terhambat. Nah, dari situs Berkeley Wellbeing Institute, nah kalau di sini saya mengambil arti self healing ya. Self healing atau penyembuhan diri didefinisikan sebagai proses penyembuhan dari kesehatan yang buruk terkait dengan kesehatan emosional ataupun kesehatan fisik. Jadi tubuh kita ini kan pada prinsipnya sangat canggih, sangat pintar, bahkan sangat ya katakanlah sangat advance ya. Bahwa ya kita contohnya saja kita nggak usah ngapa-ngapain ya ketika kita jatuh, lukanya tergores atau baret-baret ataupun yang lain, ini kan tubuh kita bisa pulih sendiri kan gitu kan. Nah, inilah yang disebut dengan proses pemulihan diri. Jika dia berjalan dengan baik, maka tubuh sebetulnya selalu mempunyai proses untuk pemulihan diri. Bahkan seorang dokter katakanlah patah tulang terbaik pun katakan gitu kan, dia operasi nih, dokter bedah atau dokter bedah patah tulang operasi. Selesai operasi kan pasien dimasukkan ke katakan ruang rawat inap. Kalau proses pemulihan dirinya tidak bagus, maka tentunya kembali lagi tulangnya atau hasil jahitannya atau lukanya tidak bisa sembuh dengan baik. Dan akhirnya apa? Ya pengalaman saya di rumah sakit dulu ya ketika pasien pemulihan tubuhnya tidak baik, maka ini jadinya busuk lukanya atau bahkan terinfeksi berat. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Ya, begitu pula dengan operasi-operasi lainnya, misalnya katakan operasi usus buntu dan lain-lain. Tentu saja ketika operasi sudah dilakukan dan pasien dikembalikan ke ruangan, maka pasien memerlukan proses pemulihan diri yang baik. Kalau tidak baik, ya itu tadi, akhirnya ya mau sebagus apapun operasinya, ya tentu saja lukanya jadi busuk. Nah, ini dibandingkan dengan pengalaman saya di Polres. Nah, ini saya bertemu, ya saya bersyukur, saya diberkati, saya bertemu dengan orang-orang hebat yang sangat luar biasa, walaupun mungkin nasibnya kurang bagus, yaitu di mana? Di dalam penjara. Jadi di sana saya bertemu beberapa kali, bahkan sering kali itu tahanan-tahanan masuk dengan luka tembak yang luar biasa sampai menyebabkan patah tulang, patah kaki. Wah, itu saya sampai berpikir ini bagaimana saya mengobati? Udah ya mungkin kita bisa punya bayangan sendiri ya di penjara itu seperti apa, ya kamar mandinya seperti apa, kebersihannya seperti apa, teman-temannya seperti apa, ya belum lagi kalau ternyata banyak orangnya ya, jadi tidak sesuai dengan kapasitasnya itu tentu saja kemungkinan infeksinya sangat luar biasa besar. Dan kembali lagi, patah tulangnya sendiri saja, ya saya tidak tahu ini kalau dirawat dalam kondisi lingkungan seperti ini, bagaimana? Itu dulu yang saya pikirkan ketika ya pada awal-awal saat saya bekerja sebagai mitra di Polres, saya berkunjung ke tahanan, waduh ini gimana? Ini bisa sembuh nggak? Karena kan tentu saja saya masih dulu idealisme dengan ya harusnya kan kondisinya bagus, lingkungannya bagus, tempatnya steril, obatnya masuk, antibiotiknya bagus. Ternyata ya tanpa itu semua kembali lagi orang-orang hebat ini sembuh. Itu jadi luar biasa ternyata
ya kembali ternyata mereka ya mungkin karena keadaan terpaksa, tapi proses pemulihan dirinya berjalan dengan baik. Ya di sinilah saya melihat bahwa proses pemulihan diri ini punya peran yang ya kalau saya bilang tentu saja sama besar atau bahkan lebih besar dari proses pengobatan itu sendiri. Karena kembali lagi ketika proses pemulihan diri kita baik, ya tadi proses pengobatan mungkin hanya perlu minimal atau bahkan tidak sama sekali ya seperti tadi luka. Kalau saya seringkali kalau luka ya udah saya cuma bersihkan dengan air selesai, besoknya udah kering gitu kan. Jadi ya itulah proses pemulihan diri yang baik. Nah, proses pemulihan diri yang baik ini, nah tentunya ini akan selalu diwarnai dengan ya kalau secara filosofisnya yin dan yang-nya, terang dan gelapnya, hitam dan putihnya, ya antara dua ini, antara pemulihan sel dengan kerusakan sel. Inilah yang menyebabkan ketika kita mengalami katakanlah suatu penyakit yang kronis atau terus-menerus, ya disinilah terjadi pemulihan sel yang tidak seimbang dengan kerusakan selnya. Nah, kita lanjut. Nah, ini mungkin ada yang berpikir, wah kerusakan sel itu wah sesuatu hal yang mungkin yang jarang terjadi atau kan ya mungkin kalau saya melakukan hal-hal yang ekstrim aja, tapi ternyata sebetulnya tidak. Ya kembali lagi dari dua sisi mata uang, ya kerusakan sel itu juga sebetulnya terjadi secara rutin. Nah, misalkan saja mungkin semua rekan-rekan pasti ya sebagian besar ada yang sudah pernah ini ya apa transfusi ya ke donor darah ke PMI kan itu kan dijarak ya harus 3 bulan sekali dan lain-lain ya kenapa? Karena ya salah satunya memang pergantian sel darah merah sendiri itu memang sekitar 3 bulan. Nah, seperti itu. Dan kemudian semua sel-sel kita juga termasuk sel tulang, sel liver, sel ginjal itu sebetulnya juga ada regenerasinya. Jadi sel-sel yang rusak diganti dengan yang baru. Nah, itu mungkin di sini juga pernah dibahas ya, bagaimana cara mengganti sel-sel tersebut ya. Nah, kemudian ini juga ada lagi faktor polusi atau lingkungan. Kemudian tadi ketika kita mengalami kerusakan sel atau luka ya. Nah, itu tentunya sel-sel ini memerlukan sebuah regenerasi supaya mereka bisa berganti ya. Nah, kemudian ada juga pemakaian berlebih. Nah, ini sebetulnya yang banyak terjadi di mungkin keseharian kita sehari-hari yaitu di mana banyak orang sekarang ini stresnya lebih berat dibandingkan zaman-zaman dahulu. Ya kenapa? Karena saat ini itu orang bisa bekerja itu wah bisa sampai lebih dari 8 jam sehari ya, ada yang 12 jam, ada yang bahkan katakanlah dari pagi ketemu pagi dan segala macamnya ya karena apa tuntutan zaman ini juga luar biasa terutama dari segi finansial sehingga dari faktor pekerjaan ini juga sangat katakanlah sangat menuntut orang untuk berlomba-lomba sekali. Persaingan pekerjaan juga begitu sehingga banyak orang merasa ya dia harus bekerja sangat-sangat ekstra keras. Nah, inilah yang menyebabkan kerusakan sel yang tadinya normal juga akhirnya jadi bertambah. Kenapa? Karena sekali lagi pemakaiannya juga berlebih. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya tentu saja yang sering terjadi adalah penyakit ya karena kembali lagi penyakit tentunya akan memerlukan perlawanan dari daya tahan itu tadi. Nah, daya tahan inilah yaitu sel-sel juga yang tentunya akan rusak ketika dia menghadapi sel-sel penyakit ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita itu sebagai pengantarnya tadi ya, karena inilah sebetulnya bahasan kita kaitannya dengan kamera GDV itu. Maka pertanyaannya apa sih yang menghambat pemulihan sel atau diri kita? Nah, ini mungkin kalau ada yang mau komen-komen dulu boleh ini. Soalnya daripada sepi-sepi nanti dengerin saya terus tidur. Mangga kalau ada yang mau komen silahkan boleh raise hand atau langsung open mic dan open kamera juga boleh. Kembali Ini lagi Pak kita Hernomo diskusi ya. tadi di kolom chat. Oh, iya. Atau Pak Hernomo langsung aja Pak Hernomo dibuka
Oh, ya, 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 ya. Mikrofonnya dipersilakan Pak Hernawo. Awal-awal tadi Pak Hernawo ini di kolom chat mungkin kurang penerimaan dan melepaskan segala sesuatunya. Jadi Ya, fokus melekat pada masalah itu. betul Ya. itu. Heeh. Lengket kayak perangkok. Betul, betul. Ini juga memang masalah yang saya akan bilang mungkin Pak Ernowo kalau lagi tidak sibuk atau mungkin agak lowong, kira-kira Pak kalau ini terjadinya kalau menurut Bapak ini pada generasi yang sudah ya katakanlah sudah senior atau justru banyaknya pada anak muda atau generasi-generasi muda sekarang. Nah, ini mungkin kalau bisa eh, lebih diperjelas Pak. Ini kebetulan mungkin Pak Hernawo tadi terpental ini baru masuk lagi. Oh Mas iya 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 mangga Hernawo, mangga. ini dokter ini baru menanggapi di kolom chat yang penjenengan tulis tadi Pak Hernawo. Moga Pak Hernawo kalau anu, berkenan di ini buka mic-nya. Oh, loh kenapa malah mati mic? Moga Pak Hernawo. Maka Pak Ernowo, jadi tadi saya mungkin menanggapi kalau menurut Pak Ernowo ini banyak terjadi di kalangan yang senior atau justru di generasi muda yang sekarang ini justru malah makin banyak nih masalah. Kayaknya kok jadi fokus itu masalah aja. Gimana nih? Mangga Pak Ernowo silakan. Nah, kita mic-nya mungkin masih mute Pak Ernowo. Ah ya, mangga Pak Ya. Ernowo. Halo, Salam selamat malam, kenal. San Rahayu semua. Ya, Salam. mau sedikit sharing aja ya. Ya, boleh. Ya, untuk saat ini emang generasi kita itu kesehatannya kalau dilihat mulai dari segi makanan itu udah berbeda sekali sama generasi-generasi tua. Karena dari segi makanan aja mulai dari makanan-makanan berpemanis, mengandung bahan kimia. Senangnya anak-anak itu yang tak lihat generasi-generasi anak-anak SMP, mulai SMU, SD itu senang-senang makanan-makanan yang dingin, manis, gurih. Dari segi makanan belum lagi pewarna. Belum lagi saat ini juga bumi kita itu udah mulai banyak sekali pencemaran baik itu udara, air, polusi, belum lagi juga gelombang-gelombang dari berbagai teknologi, belum lagi yang paling besar menyumbang yo masalah psikologi kejiwaan anak itu sendiri, beban trauma, mental, ketakutan, kekhawatiran, belum lagi juga anak itu kadang terlalu ibaratnya juga mengalami stres gitu di rumah, komunikasi sama orang tua juga kurang, belum lagi di sekolah kan sekarang anak belajar itu dari Senin sampai Jumat cuma 5 hari, kadang dipaksain sampai jam 3 sore itu, kadang mereka juga mengalami stres dalam proses pembelajaran. Nah, mulai makanya saya juga melihat saat ini generasi-generasi saat ini harus orang tua harus proaktif. Biasanya kalau saya libur Sabtu Minggu ya jam 7 biasanya anak-anak tak ajak ke lapangan gitu. Minimal mereka harus berinteraksi dengan alam, udara sekitar, menikmati sinar matahari pagi, mereka berlatih untuk menghirup udara yang sejuk, melakukan grounding, olahraga sambil terhubung ke bumi. Nah, itu yang anak-anak muda sekarang ini, terutama orang tua itu kurang memperhatikan bagaimana kondisi anak-anak nantinya. Bahkan teman saya, sebanyak teman saya saat ini saya usia 40 tahunan, itu ada beberapa teman saya yang udah ada yang meninggal juga malah, ada yang kena stroke gitu. Karena ya saya kembali lagi ketika sering ngobrol, ternyata mereka kurang olahraga.
olahraganya kurang, kedua dari segi makanan itu makanan yang enak-enak, berlemak, habis berlemak minum es lagi. Nah, itu. Lengkap. Makanya lemak ketemu es jadinya gembel kan, lemaknya Iya. langsung. Nah, itu saya beberapa kali diuji sama teman saya. Coba Mas Her, kita ambil darahnya dikit ya, kepengen tahu diuji. Puji syukur Alhamdulillah kemarin di tes darah saya untuk dilihat kadar gulanya itu 112. Kadar gula 112, terus kolesterolnya kurang lebih berapa ya? Di 5,6 kayaknya. Ya masih masih normal lah untuk karena ya saya intinya apa yang kita makan harus selaras dengan apa yang kita keluarkan karena kalau kita makan terlalu banyak apalagi makanan itu mengandung gula, gula itu akan mengendap di dalam darah kita. Harus seimbang dengan apa yang kita kerjakan, minimal setiap hari ada tetesan-tetesan keringat yang kita bakar untuk aktivitas di dalam diri kita sehingga tubuh kita itu uh, menjadi seimbang gitu asupan gizinya. Nah, kalau saya lihat kan anak-anak terutama kita nggak menyalahkan orang Indonesia ini kan saat ini lagi dalam proses ibaratnya paling malas untuk berjalan gitu. Kadang saya pun juga menyadari gitu. Ke warung aja walaupun jaraknya 500 meter naik motor gitu. Padahal kita itu dituntut untuk bergerak. Aktivitas yang paling mudah kan jalan kaki ibaratnya. Walaupun jalan kaki itu ibaratnya juga sedikit banyak aktivitas olahraga yang paling mudah kita lakukan. Tapi saat ini Indonesia itu menduduki mungkin 5 besar di dunia orang yang paling malas dalam untuk berjalan gitu. Oke, terima kasih sekali ini jawabannya. Lengkap ya. Jadi jadi kalau saya lihat saat ini emang Ya. Indonesia ke depan ini emang perlu banyak edukasi tentang masalah kesehatan, masalah mindset, masalah makanan terutama. Saya puji syukur sih sejak ikut teosofi udah memutuskan untuk bervegetarian selama udah 10 tahun ini malah. Jadi kalau bisa saya juga bertani kecil-kecilan, nanam-nanam sayuran untuk saya konsumsi sendiri, menerapkan sistem bagaimana saya bisa mencoba swasembada pangan kecil-kecilan, mulai ternak ayam, ternak ikan lele sendiri buat istri dan keluarga, nanam bayam, kangkung, kacang panjang, sawi, itu di media-media botol, sisa-sisa bekas plastik. Nah, itu saya manfaatkan untuk bagaimana bisa menghasilkan sayur-sayuran sendiri sekaligus juga ikut menyumbang O2 bagi lingkungan. Oke, luar biasa sekali Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, itu jawaban yang sangat lengkap sekali dari Pak Hernowo. Ya, terima kasih banyak. Tadi ilmunya juga banyak yang tersharing ya. Bahwa ya itu tadi betul bahwa untuk saat ini mungkin ya katakanlah dunia yang juga sudah katakanlah lelah kali ya gitu kan, ada polusi, kemudian ya perang yang nggak selesai-selesai, gelombang-gelombang elektromagnetnya nggak kelihatan dari mana-mana. Wah, itu memang betul, itu katakanlah cukup menggambarkan kondisi-kondisi yang kita alami saat ini ya. Nah, dan yang jadi masalah adalah betul tadi apa kata Pak Harnowo sampaikan bahwa kita saja itu juga katakanlah ya juga sudah mulai eh, ya dalam tanda kutip mungkin kurang gitu kan untuk menggerakkan badan, olahraga dan segala macam, sehingga ya ketika nanti anak kita mengikuti ya jadinya gimana? Ini kan lama-lama generasi ini akan jadi makin males gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka dari jawaban-jawaban Pak Ernowo tadi, saya akan lanjutkan. Nah, maka apa yang menghambat pemulihan sel atau diri kita? Ya,
Kalau saya akan membagi memang begini ya. Kalau kita kan selalu bahasnya mind, body, and soul ya. Dimana kalau saya untuk mudahnya, kembali ini dari sudut pandang saya, untuk mudahnya ya saya akan bilang kalau mind, body, and soul itu ya ibaratnya ada hardware-nya body, ada software-nya ya si mind, dan ada user-nya si soul. Nah ini untuk saya membedakan apa sih penyebab kita tuh jadi pemulihannya ini jadi lambat gitu kan. Nah tadi dari hardware-nya dulu, misalkan dari bodinya gitu kan, dari body ya. Dari bodinya tentu saja kalau kita kurang gizi, ya kan. Nah, itu tadi kemudian tubuh kita apa ternyata juga punya penyakit tertentu, ya dalam artian memang hardware-nya yang rusak ya. Baik itu tulangnya, ototnya, organ-organnya, jaringan sarafnya. Nah, itu tentu saja itu kalau kita bicara dari hardware, itu akan menyebabkan pemulihan kita ya menjadi terhambat. Kenapa? Karena sekali lagi, kerusakan selnya bisa saja berjalan lebih cepat daripada pemulihannya tadi juga, gitu kan. Ya, apalagi kalau tadi kita kurang gizi ya. Nah, sekarang ini kalau main saya mengibaratkan sebagai software dari tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita harus punya sistem untuk bergerak. Karena sekali lagi kalau tanpa sistem untuk katakanlah eh, bergerak tersebut, penyampaian perintah, ya maka tangan kita ya nggak akan bisa gerak gitu kan. Nah, kemudian juga kaki kita ya entah mungkin bisa jalan-jalan sendiri-sendiri kemana-mana ya, kaki kiri mau ke kanan, kaki kanan mau ke kiri, akan repot tuh ya. Ketika kita mau makan harusnya tangan ke mulut, malah tangan ke hidung, nah kan gitu kan, jadi kan repot. Nah tentu ini harus ada software yang bagus untuk menjalankan tubuh ini, untuk menjalankan hardware ini ya. Nah, software ini ya termasuk diantaranya tadi sistem saraf sampai saraf pusat. Jadi saya tidak bicara kalau main ini otak ya, tapi lebih kepada seluruh sistem pengendali dari tubuh kita dalam artian menjalankan. Nah, soul ini sendiri sebetulnya, nah ini antara saya memang memasukkan ada satu di bawahnya lagi yaitu energi. Karena kalau untuk saya penghubung antara mind, body, and soul itu sebetulnya adalah energi. Bahkan ada yang bilang soul itu adalah energi yang berkehendak. Karena memang eh, dari sudut pandang saya, soul inilah tempatnya kehendak. Berbeda dengan pikiran. Kalau dalam bahasa NLP, pikiran kita itu tugasnya adalah membuat suatu cara untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan tadi bisa datang dari tubuh, bisa datang dari jiwa, yaitu kehendak. Nah, di mana penghubungnya semua ini adalah energi. Nah, kembali, kalau soul ini kehendak. Nah, apa misalnya kalau pemulihan dirinya ini bertentangan dengan kehendak? Nah, ini supaya lebih mudah ya itu tadi. Ketika kita mau ke warung 500 meter, aduh, udah sebetulnya mah bisa jalan gitu kan 500 meter mah, tapi ya mumpung punya motor gitu kan, ya udahlah naik motor aja. Nah maka kan sebetulnya ini masalahnya di mana gitu kan. Kalau pikiran mah udah bener mikir gitu kan, mikir nah ini warung 500 meter gitu kan dengan perkiraan waktu jarak tempuh sekian sekian sekian. Wah itu pikiran kan tugasnya begitu, memperhitungkan waduh ini kalau saya 500 meter saya jalan pakai kaki ya kaki agak gempor sih gitu kan. Nah ini kebetulan ada motor nih ya, motor kan bensin berapa sih kalau 500 meter, bisa lah. Nah inilah akhirnya si pikiran bertugas. Tapi pada akhirnya gimana pun juga kehendak sebetulnya yang eh, ya harus lebih kuat kalau kita memang mau berubah. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau kita mau naik motor ya pasti naik motor. Tapi kalau kita ada motor tapi maunya jalan, ya pasti jalan. Nah, seperti itulah. Jadi kehendak itu memang yang pada akhirnya ini akan menentukan semua. Nah, kembali kalau dari kenapa saya bahas di sini ada body, mind, soul, dan energi. Kembali, kalau dari
pengobatan, katakan ilmu kedokteran yang saya pelajari, ini saya sangat susah melihat mind dan soul. Kenapa? Ya karena kan kalau di kedokteran sudah jelas. Ya kebanyakan saya akan bilang kita mainnya fisik. Kenapa? Karena fisik itu fair, saya bilang. Saya selalu bilang ke pasien-pasien saya seperti tadi kan, ada 6 aspek kesehatan manusia yang sebetulnya harus saya urus, yaitu tadi kesehatan fisik, kesehatan pikiran, kesehatan emosional, kesehatan finansial, kesehatan sosial, dan kesehatan spiritual. Karena tentu saja Anda tidak mau kan, Anda sehat, sehat dok, iya. Sekarang gini, Anda sehat tapi nggak punya uang, sehat nggak? Dan Anda banyak kebutuhan, anak-anak belum bayar uang sekolah, istri belum dikasih uang belanja, nah sehat nggak ya kira-kira ya? Bisa dipastikan para jiwa bapak-bapak ini bergolak. Aduh, iya di bawah akhir bulan. Aduh, kayaknya itu garam udah mau habis. Nah, ini siap-siap ini. Bentar-bentar ada yang entah panci melayang, entah ya karena ya seperti itulah bahwa kita nggak bisa bilang ya saya sehat tapi sehatnya itu tadi ya cuma fisik doang kuat gitu kan. Tapi ya itu nggak punya duit. Nah repot juga kita mau bilang ini orang sehat. Kenapa? Karena kalau nggak punya duit pasti pusing, pasti ya jadinya sakit. Nah kemudian juga sosial misalkan. Nah ini kan banyak yang tidak dipikirkan bahwa dipikirnya ya saya sehat kan fisik, ternyata sosialnya di tempat kerjanya toksik. Nah, atau ya itu tadi sekarang di anak-anak banyak bullying dan segala macam. Nah ini kan juga akhirnya kesehatan sosialnya tidak bagus. Kembali ini berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, ya dan tadi itu juga ya apalagi namanya udah kesehatan emosional, kesehatan pikiran. Nah itu tadi ya kalau katakanlah emosionalnya tidak bisa dikendalikan, marah-marah terus dan lain-lain ya ini udah tentu saja ya itu tadi. Kalau ini mah mungkin masih banyak orang ya hati-hati marah-marah terus nanti hipertensi. Nah berarti kan udah tahu ya kalau marah-marah nanti hipertensi dan segala macamnya. Ya. Nah saya akan bilang di antara 6 aspek kesehatan ini yang paling fair bisa saya nilai yaitu ya kembali lagi adalah kesehatan fisik. Kenapa? Karena fisik itu ya bayangkan saja mungkin di depan Anda sekarang ada kursi. Kita sama-sama lihat itu kursi. Ya bentuknya seperti kursi, katakanlah warnanya ya sesuai dengan yang Anda lihat, kakinya ada 4, ada senderannya mungkin dan lain-lain. Yang Anda lihat seperti itu, yang saya lihat juga seperti itu. Nah, masalah bahwa Anda tidak tahu bahwa itu kursi, itulah tugas saya sebagai yang mengerti itu kursi. Saya jelaskan itu kursi apa maksudnya. Nah, ini kan yang terjadi di dunia kedokteran ya. Misalkan saya minta Anda untuk melakukan foto ronsen, saya minta Anda untuk melakukan USG dan segala macam. Kenapa? Ya tentunya untuk mendapatkan bukti fisik bahwa memang ada penyakit dalam tubuh Anda. Misalkan ini Pak ya ronsen paru-parunya. Oh ya, ini Bapak lihat ya ada putih-putihnya kan? Ada. Ini ada hitamnya ya Pak? Ada. Nah, ini ada putih melintang tulang ya Pak? Ada. Nah, yang kita lihat kan sama. Kalau saya bilang ada putih nggak mungkin, enggak Pak hitam ya kecuali buta warna ya. Nah itu beda lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya ya ini Pak ya ada putih-putihnya di sini ya, kayak awan ya, benar ya Pak ya. Nah, kan sama. USG juga gitu, EKG apalagi. Ya walaupun Anda mungkin melihatnya itu sandi rumput atau gimana ya kembali ya kan nggak namanya nggak ngerti gitu kan tapi saya sebagai seorang dokter yang mengerti nah itulah tugas saya menjelaskan tapi kita sepakat dulu yang kita lihat sama ya Pak ini ada putih-putihnya ya kalau EKG nah ini ada yang hilang nih Pak gelombangnya ini kan gelombang ini hilang nah seperti itu maka yang kita lihat kan fair yang kita lihat sama tinggal saya sebagai seorang dokter menjelaskan tidak ada yang saya tutupi seperti itu. Yang jadi masalah ketika pada 5 aspek lainnya ini, pikiran, emosional, kemudian sosial, finansial, spiritual apalagi. Nah, ini kan saya butuh pengakuan. Kenapa? Karena ya tentu saja saya tidak boleh katakanlah dalam tanda kutip menuduh. Kalau tadi, nah, misalkan ada orang datang fisik nih, datang setengah mati dia bilang, dok saya itu tidak hipertensi dok, saya tidak hipertensi, saya sumpah saya tidak hipertensi ya, nggak usah ngomong pak, saya tinggal tensi aja gitu kan.
ukur tensinya, nunjukin 180 atau bahkan 200 gitu kan. Ya udah, ini mah bukan kata Bapak, bukan juga kata saya sebagai seorang dokter. Ini adalah hasil pemeriksaan yang nyata. Anda lihat angkanya segitu, saya juga lihat angkanya segitu. Dan dari kesepakatan internasional, maka angka ini dinyatakan hipertensi. Selesai. Jadi bukan atas katakanlah tadi penglihatan saya, bukan atas kata-kata dia juga, bukan. Tapi itu tadi, itu adalah hasil pemeriksaan, dan pemeriksaan tersebut masuk kriteria apa dalam diagnosa kedokteran. Nah, seperti itu. Jadi fair, tidak ada yang ditutupi. Anda lihat apa, saya lihat apa, dan kriterianya apa, itu jelas, clear. Seperti itulah harusnya kedokteran. Ya, bahwa ada dokter yang nggak seperti itu, saya nggak tahu. Nah, tapi tadi, kalau yang 5 aspek lainnya, pikiran, emosional, finansial, sosial, bahkan spiritual, saya gimana ngeceknya? Karena mungkin saja misalnya saya lihat, oh orang ini sebetulnya kayaknya kok murung, ini kayaknya ada masalah. Tetap saya tidak bisa katakan dalam tanda kutip menjudge. Mungkin memancing-mancing boleh, tapi tanpa pengakuan, dalam artian, ya dok, katakanlah memang saya lagi ada masalah nih tadi, itu ya mau akhir bulan, garam belum dibeli, istri udah siap-siap lempar panci, dan segala macamnya, ya baru saya bisa memberikan terapi mental ataupun emosional kepada hal tersebut. Apalagi jika dirasa, ya dok, saya juga nggak ngerti ya kenapa kok tiap akhir bulan saya begini ya. Saya nggak mau nih seperti ini. Saya nggak mau tiap akhir bulan saya cemas. Saya nggak mau tiap. Nah, ini kan berarti dia merasa harus ada sebuah tadi proses perubahan yang harus dilakukan. Nah, maka dengan adanya kesadaran inilah baru kita bisa bantu seperti itu. Kembali lagi di katakanlah ilmu kedokteran yang saya ikuti atau saya pelajari sampai saat ini, untuk memeriksa 5 aspek ini tidak dimungkinkan ya tadi, karena ya kembali ya saya harus kembali tetap kita butuh pengakuan. Ya katakanlah kalau dari psikologi atau psikiater mungkin bisa saja gitu kan, tapi tetap diagnosa tidak valid kalau katakanlah tidak ada komunikasi yang jelas. Ini agak sulit. Arah mungkin dapat, tapi diagnosa pasti mungkin sulit. Nah, nah inilah sebabnya kenapa akhirnya saya mengembangkan diri lagi, karena tadi bahwa apapun yang kita rasakan, pikirkan, bahkan tadi dimakan, kemudian menjadi bagian dari jiwa kita dan lain-lain, ini ternyata terhubung dengan sistem energi. Bahkan kalau dalam ya mohon maaf ya kalau di sini mungkin bukan dari pranic healing semua ya, kebetulan yang kemarin saya pelajari ya pranic healing ya. Saya baru dapat sudut pandang dari sana ya. Kalau nanti ada mungkin yang ada yang mau menambahkan atau memperluas, sangat boleh sekali. Nah, kalau di sana bahkan disampaikan kan katakan tubuh energi ini adalah sebagai blueprint dari tubuh fisik kita. Nah, jadi ini justru merupakan sistem yang paling awal terbentuk dari tubuh kita. Nah, maka sistem energi inilah yang menjadi tadi ada blueprint tubuh, kemudian dia juga dipengaruhi oleh pikiran, dia dipengaruhi juga oleh emosional, dia dipengaruhi juga oleh kondisi finansial Anda bahkan. Karena ini cukup lucu karena kemarin ada ya, mungkin nanti kalau diizinkan saya cerita, kemarin kita sempat bikin tema tentang bebas hutang. Tapi ternyata kok ada pengaruhnya juga ke energi. Makanya kan, wah berarti ya saya juga mendapatkan insight di sana. Wah ternyata kalau banyak utang itu pengaruh loh ke energi. Nah, apalagi tadi ada spiritual juga. Nah ini kalau kita bicara di kedokteran tentu nggak akan nyambung, nggak akan ada orang yang bahas tentang energi ini. Tapi ternyata di sini ada di ilmu yang luas. Dan bahkan energi ini ternyata sudah bisa katakanlah terukur tadi ya, sama seperti kedokteran fisik, bahwa ternyata energi ini dapat terukur sebagai apa tadi, sebagai katakanlah suatu alat pemeriksaan saya yang menghubungkan tidak hanya kondisi tubuh namun juga tadi bisa kondisi fisik,
bisa kondisi pikiran, bisa kondisi emosional, bisa kondisi finansial, bisa kondisi spiritual Anda. Nah, ini yang nggak akan ada kalau saya ngomong di kedokteran. Saya tahu dari mana, Pak, kalau jantung Anda segini, tensi Anda segini, pasti Anda lagi akhir bulan ya. Ya, itu kan namanya tebakan saja ya. Tapi tentu saja nggak ada dasarnya gitu kan. Bapak biasanya kalau tensinya segini ini pasti akhir bulan nih. Atau Bapak kalau tensinya begini ini biasanya istri lagi cemberut nih. Nah, itu kan namanya tebak-tebakan ya. Tidak ada dasarnya. Kembali lagi, belum ada penelitiannya. Mungkin nanti ada yang berkenan mau bikin itu, sangat boleh ya. Nah, apa nama alat itu? Iya, sebentar. Nah, nama alat itu adalah GDV atau Gas Disperse Visualization. Jadi dia menangkap ionisasi di udara atau di gas ya. Nah, ini yang menciptakannya ini di seorang profesor Konstantin Korotkov namanya dari Universitas Saint Petersburg. Dia mengembangkan kamera GDV. Ya, ini mengambil dasar prinsip fotografi Kirlian. Nah, ini mungkin ada beberapa yang sudah familiar dengan foto Kirlian. Foto Kirlian, nah ini disinyalir atau dianggapnya merupakan versi yang agak lebih baik. Ya, kalau saya sih mungkin ya pasti ada plus minusnya ya antara foto Kirlian dengan GDV ini. Mungkin tentu saja ada plus minusnya, tapi dari yang saya dapati karena GDV ini mungkin kelebihannya adalah dia data yang keluar itu akhirnya melalui proses dulu. Jadi ada algoritma-algoritma secara elektronik tentunya karena dia pakai software. Jadi ada algoritma-algoritma dimasukkan sehingga ini keluar hasilnya itu sangat lengkap. Nah, nanti akan kita lihat beberapa hasil yang ditampilkan oleh kamera GDV ini sendiri. Ya, ini saya kasih bocoran sedikit bahwa ini mangga lebih diperhatikan mungkin tulisannya karena nanti saya dapat amanat untuk membagikan door prize tidak hanya 1 tapi 5 ya. Jadi tolong diperhatikan tulisannya nih ya karena pertanyaan saya mungkin sederhana tapi dari sini gitu ya. Tidak hanya 1 tapi 5 ya. Jadi mangga silakan mohon diperhatikan sedikit ya. Kalau gambarnya nggak usah nanti kalau dilihat lama-lama takutnya kangen kalau saya ganti slide. Oke, iya, kita lanjut dulu ya. Oh, tapi mungkin sebelum ini ya sambil kita lihat, ada yang sudah pernah mungkin untuk GDV apa sudah pernah melihat barangnya atau bahkan sudah pernah melakukan pemeriksaan supaya saya dapat masukan nih. Apa mungkin ada yang sudah pernah dengar atau bahkan sudah ada yang pernah melakukan pemeriksaan? Mungkin Baru ada yang dengar, boleh Dok. komen. Oh, baru dengar. Mungkin ada lagi yang lain? Yang lain? Belum? Atau mungkin foto Kirlian sudah? Kayaknya kalau Indonesia saya juga kurang tahu itu bisa foto Kirlian di mana ya. Tapi kalau GDV ini kemarin sih kayaknya kalau nggak salah ada 2 di Jawa Barat ini. Kalau nggak Jawa Barat, se-Jawa itu kalau nggak salah sih. Nah, oke. Tidak ada. Oke, berarti kita lanjut aja ya. Kembali ini untuk istilah-istilah teknisnya mah tidak usah terlalu dipikirkan ya, karena nanti kita juga mumet sendiri ya. Kembali itu kita serahkan kepada ahli-ahli eh, prinsip radiografi ya. Kembali ini juga yang ngembangin ini profesor. Jadi saya rasa saya nggak akan terlalu banyak berkutat di masalah teknisnya ya. Oke, nah selanjutnya, nah ini jadi prinsip kerjanya kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada sumber tegangan tinggi. Sebentar lagi saya akan perlihatkan apa namanya gambarnya, kameranya. Jadi dia ada sumber tegangan tinggi, kemudian di dalamnya itu, jadi di dalam kamera itu bentuknya kotak. Nah di dalamnya ada sumber tegangan tinggi yang tersambung dengan kaca. Dan nanti kaca itu untuk meletakkan sebuah objek. Kalau di GDV ini adalah ujung jari. Nah kemudian prinsip selanjutnya adalah akan terjadi ionisasi. Ya, jadi ketika kita katakanlah disambungkan dengan ya katakanlah bahasa gampangnya listrik lah ya, tegangan tinggi atau enggak sebetulnya enggak terlalu ini. Jadi ketika kita dialirkan sebuah listrik, nah ini disinyalir akan terjadi ionisasi terhadap udara di sekitar penampang jari. Penampang jari kita ini akan terjadi ionisasi gas. Nah kemudian ionisasi inilah
yang ditangkap citranya oleh sensor-sensor yang ada di kamera ini. Nah, kemudian sensor-sensor ini meneruskan ke dalam sebuah software yang sudah diisi dengan algoritma khusus, kembali lagi itu ciptaannya si profesor tersebut, dan akhirnya diolah menjadi sebuah data yang sangat, ya kalau buat saya, sangat mudah sekali untuk dibaca dan memberikan berbagai macam informasi yang tadi berkaitan dengan bisa fisik, bisa pikiran, bisa emosional, bisa finansial, bisa sosial, bahkan bisa spiritual. Kembali lagi, ya tergantung ini mau dikembangkan sampai kemana. Karena sebetulnya hasil dari GDV ini sangat lengkap sekali, sangat banyak. Kalau itu dibahas semua itu nggak selesai-selesai itu kayaknya 24 jam. Jadi nanti saya akan tampilkan beberapa saja. Oke? Nah, inilah contoh kameranya. Jadi kamera ini disambungkan kepada laptop dan di laptop itu nanti kita buka sebuah situs yang berisikan algoritma tersebut. Nah, jadi nanti jarinya akan dimasukkan ke, nah ini ada lubang, nah, nanti di dalamnya ada sebuah kaca. Jadi kita masukkan sampai ujung jarinya saja menempel di kaca tersebut. Kembali jarinya, kalau mungkin ada beberapa orang kan suka berkeringat, nah itu yang keringatnya harus agak dikeringkan dulu. Kenapa? Karena tadi ionisasi itu berpengaruh juga terhadap kelembapan atau air. Nah, jadi caranya cukup sederhana. Kita hanya tinggal memasukkan satu persatu jari nanti ke dalam lubang yang di kamera ini. Nah, jadi ada lubangnya, nanti kita masukkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, jempol, dan kanan kiri. Nah, jadi nanti kanan dulu atau kiri dulu, nah kemudian bergantian. Jadi seperti ini bentuk kameranya. Cukup kecil, nah, ukurannya berapa ya? Ya nggak gede sih. Enteng, bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini mohon maaf, ini gambarnya agak kurang jelas. Karena saya cari yang lebih jelas, ini nggak ada. Tapi inilah beberapa hasil dari kamera GDV yang dihasilkan. Kalau katakanlah secara prakteknya itu nanti ada 24 lembar halaman PDF. 24 lembar, kalau tidak salah udah termasuk judul ya. Jadi nanti itu ada 24 lembar di mana di dalamnya berisikan berbagai macam bacaan energi. Kembali, itu didapatkan dari mana tadi? Jadi dari ujung-ujung jari kita ini, si Profesor Konstantin Korako itu meneliti bahwa, oh ternyata di jari, katakan di jari telunjuk, sekian derajat kanan, sekian derajat kiri itu terpengaruh dengan area ini. Ya sebetulnya sama kayak, katakan kita mau bilang, katakanlah sama kayak refleksi atau akupuntur ya. Jadi kan ini ada area lambung, ada area jantung, ada area ini. Nah, kalau dia menemukan itu dari ujung-ujung jari ini bahwa sekian derajat ini terpengaruhnya ke area jantung, sekian derajat ini ke lambung, ke kaki kanan, ke kaki kiri, ke organ tiroid, ke paru-paru, nah itu semua masuk. Nah, dan inilah beberapa hasil yang ditampilkan di hasil GDV itu. Seperti tadi saya bilang, hasil sebenarnya ada 24 lembar ya, karena tidak muat kalau untuk disampaikan ke sini semua. Jadi ya ini beberapa ya untuk perkenalan ya. Jadi yang pertama itu yang ini kalau kursor saya kelihatan nggak ya, Bu Umi? Kalau kursor saya kelihatan nggak ya? Nah, Tadi kursornya kelihatan. Coba sekarang sih, Dok. ini kelihatan? Oh, ada kelihatan. Ya, ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, jadi kalau yang ini adalah keselarasan cakra ya. Jadi dia ini memang banyak menggabungkan beberapa prinsip ya, katakanlah energi healing ya, dan ini salah satu yang dia pakai adalah berkaitan dengan cakra. Ini ada cakra mahkota, asna, kemudian tenggorokan, jantung, solar plexus, kemudian juga sampai ke dasar. Nah, ini semua dimasukkan dan ini cara pembacaannya adalah
Kalau dia bagus, itu nanti dia akan selaras. Nah, ini ada beberapa, kembali lagi ya, karena yang baru pernah saya ikuti di Pranic Healing, ini dengan latihan-latihan yang dilakukan, ini ternyata bisa menyelaraskan. Nah, katanya semakin selaras, semakin bagus. Kalau terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, itu ada keterangannya lagi. Berarti orang ini bisa bersifat ekstrovert atau introvert. Nah, ekstrovert atau introvert di sini bukan berarti diagnosa psikologis ya, tapi ini lebih ke orang ini katakanlah tergantung tadi cakra yang katakanlah melenceng jauh. Nah, ini dikaitkan dengan apa? Misalnya, oh masalah hubungan atau keharmonisan. Nah, kalau ekstrovert itu berarti lebih banyak keluar. Keluar itu katakanlah di pekerjaan dia, di lingkungan, dan lain-lain. Nah, kalau di sebelahnya introvert itu biasanya antara diri dia atau hubungan yang dekat, misalnya dengan istri, dengan anak-anak. Kadang-kadang seperti itu. Jadi memang analisisnya ini kalau saya selalu memakai ya kalau dalam meminjam istilah reading ya. Jadi bukan cold reading tapi hot reading. Jadi kita juga harus banyak berdiskusi dengan si klien. Kenapa? Karena itu tadi kita tidak bisa untuk katakanlah memastikan, oh Anda punya masalah di pekerjaan, ya belum tentu. Ya bisa aja ternyata masalah dia dengan tetangganya dan lain-lain ya tentu seperti itu. Tapi ini memberikan petunjuk bahwa ada masalah di sana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nah ini gambaran secara keseluruhan. Ya kembali kalau saya mengenal ada penumpukan dari energi, ada pengurasan. Nah, ini yang terlihat di sini nanti. Ini dari samping, ini dari depan, ini dari samping sebelahnya. Nah, itu di situ jadi terlihat. Nah, kemudian di sini ada juga untuk energi. Tingkat stres ini harusnya kalau kelihatan ini adalah tingkat energi dan tingkat stres seseorang. Nah, satu lagi di sini, nah ini adalah gambaran energi per masing-masing organ atau jaringan sistem tubuh tadi. Nah, jadi di sini kalau dari teorinya bahwa tubuh energi ini bisa saja menjadi prekursor atau petunjuk bahwa organ ini sudah mulai terganggu. Misalkan saja energi di sini, ini kalau Anda bisa lihat kan ada perbedaan warna ya, yang paling luar, kemudian yang agak merah, ada yang hijau, ada yang ke dalam berubah warna lagi. Nah, ini kalau makin keluar itu berlebihan, kalau ke dalam ini kekurangan. Kembali yang bagus adalah yang di area hijau. Jadi tidak berlebihan atau kita bilangnya penumpukan atau pengurasan atau kekurangan. Karena kalau penumpukan itu bisa terjadi katakanlah misalnya pada tumor. Atau pernah terjadi beberapa kali kemarin saya dapatkan dari klien saya misalnya ternyata mau haid. Nah, itu ternyata oh, kenapa ini ada ini masalah di katakan maaf ini payudara apa nyeri atau apa ya ada ternyata ya memang lagi mau haid. Nah, kembali lagi jadi tidak serta-merta kita langsung mendiagnosa ada masalah tertentu nih atau yang gawat bahkan ya tidak, tapi tadi kita juga harus banyak berdiskusi. Tapi ini merupakan bagi saya sendiri petunjuk di mana nih saya mulai katakanlah untuk mengetahui ada masalah apa saja di pasien ini selain dari masalah fisik. Kenapa? Karena tadi dari cakra-cakra yang disebutkan di sini, ya kembali kalau di Pranic Healing kebetulan kan ini sudah ada ya mungkin juga di keilmuan energi lainnya ya. Ini kan sudah ada peruntukannya. Emosi-emosi apa saja yang terkait dengan cakra-cakra ini, organ-organ apa saja yang terkait dengan cakra-cakra ini. Nah, itu kan juga sudah ada. Jadi ya di situ kita bisa tadi kembali ini menjadi sebuah petunjuk termasuk besar kecilnya cakra ini, kemudian tadi energi mana yang berkurang. Nah, inilah yang menjadi buat saya ini sesuatu yang oke, ini jadi mengembangkan bahwa saya tidak hanya sekedar berbicara itu tadi, apalagi dalam tanda kutip sampai menuduh, oh Bapak punya masalah ini ya kan. Kembali lagi tadi saya tidak tahu karena apa?
Ya, saya baru bertemu dia hari itu tentu tidak layak atau tidak elok lah kalau saya langsung menuduh. Tapi kalau seperti ini dan ada dasarnya kan dalam artian gini Pak, setahu saya cakra ini berkaitan dengan katakanlah misalnya tadi masalah keharmonisan rumah tangga misalkan. Oh, cakra ini berkaitan dengan kondisi finansial Bapak. Misalnya pada kesehatan organ, oh cakra ini berkaitan dengan organ Bapak. Nah, kembali kalau misalkan pun, oh enggak, saya enggak ada masalah itu. Nah, ya minimal ini menjadi suatu petunjuk karena dari keilmuan yang saya dapat, tubuh energi ini tadi memang lebih sensitif terhadap perubahan. Jadi, oke ya nggak apa-apa. Coba Bapak ini saja, pokoknya hati-hati, mulai jaga betul-betul organ ini, bla bla bla, misalkan dari pola makan, olahraga dan lain-lain. Nah, itulah yang akhirnya bisa saya berikan untuk pasien saya. Nah, kembali mungkin sedikit menginformasikan. Jadi di kita memang akan mengadakan untuk pemeriksaan GDV dan lain-lain ini di Arunika Wellness Gathering. Nah, ini untuk tema besarnya memang kepada kecemasan. Nah, jadi nanti kalau mungkin ada yang ingin tahu lebih jauh nih seperti apa sih GDV dan lain-lain, lebih baik kita ketemu nanti di acara ini. Selain dapat ilmu, nah ini juga kebetulan banyak vouchernya termasuk dari saya sendiri. Saya juga ada program pelangsingan, maka ada cek komposisi tubuh. Nah, itu yang bisa membantu untuk teman-teman juga mengatasi permasalahan-permasalahan di tubuh. Ya, ini ada saya, ada Pak Indra, dan ada Coach Alka nanti yang bicara. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sangat inspiratif sekali. Dan saya kembalikan dulu ke Ibu Umi. Terima kasih semuanya sekali lagi. Salam rahayu. Terima kasih Dokter Anto yang telah mengupas tentang sebuah potret kehidupan dari kamera GDV. Iya, Nah, itu. baik Bapak Ibu, kalau ada yang ingin disaringkan atau ditanyakan, dipersilahkan. Bisa langsung open mic Selamat atau pagi. Saya numpang. Selamat malam pagi-pagi. ya. Enggak apa-apa, Pagi. monggo. Saya numpang tanya, itu yang 2 bunder itu dari mata, bukan? Catnya dari organ mata. Tadi kan fotonya ada 4, ada 2 bunder itu karena jauh posisinya saya nggak bisa lihat tegas. Yang mohon maaf, yang mana? Yang ini yang saya tunjuk atau Ya, yang di bawah 2 bunder. ini 1, ini 2, 3, 4, Bukan 5. ya, yang di bawah ini nih. Yang di bawah kalau dilihat dari kanan ke bawah. Yang 2 bunder. Sorry. Oh ini, ya. Ini karena Ya, ada organ kanan kiri, Bu. kanan kiri itu Iya. mata. Dari Oh mata. bukan. Oh, Bukan. Maaf, diselesaikan dulu aja pertanyaannya. Mungkin, maaf. oke. Silakan. Ya. Karena saya lihat tuh ini mirip-mirip iridologi tapi Oh, beda. ya. Oke. Iridologi saya kira itu catnya iridologi. Oke. Ya. Oh, bukan ya, lain ya. Bukan. Ya. Oke, terima kasih. Iya. Oke, mungkin saya jelas. Jadi kalau ini, ya memang sayangnya ini gambarnya saya belum ketemu yang jelas. Jadi kalau ini ada bagian organ ataupun energi organ, di sini sih bukan mata, tapi ini karena tadi kan ada tangan kanan dan tangan kiri, dan tubuh kita kan juga memang sedikit berbeda ya, organ-organ yang ada di tangan kanan dan tangan kiri. Jadi ini ya chartnya juga ada 2. Jadi yang kanan dan yang kiri. Nah, seperti itu. Di iridologi memang saya juga pernah lihat, iya ada. Cuman ini berbeda jadinya. Karena nanti kalau di iridologi kan bukan grafik ya kalau tidak salah kan. Tapi kan gambaran-gambaran gitu ya. Ya, paling itu sih. Mangga, ada pertanyaan yang lain? Boleh saya? Mangga. Nah, Pak Joko Pak, Yuyun. Pak Joko ya? Ya, terima kasih atas waktunya. Mengenai tadi sudah mendengarkan
penjabaran tentang yin yang dan lain-lainnya, termasuk yang baru saja dibahas di Givi itu tadi ya. Iya. Buat saya, khususnya untuk yin yang itu, pengetahuan saya seharusnya kita tidak terjebak untuk masuk ke yin dan yang. Kalau bisa, kita berada di atas yin dan yang. Sehingga pengetahuan yin yang itu, ya kita tahu bahwa yin itu begini, yang itu begitu. Nah ini kita berusaha di atasnya, itu ya mendalami dua-duanya, sehingga kita bisa menentukan, oh di dalam diri saya itu mana yang dominan. Dengan demikian kita akan usahakan supaya balance antara yin dan yang. Nah itu ya ini sharing aja, kalau salah mohon dikoreksi. Dan yang di Givi tadi ya, itu saya mengenai tentang energi. Energi itu kita secara umum bahwa di dalam diri kita itu atau dunia kita ini ada udara, air, tanah, dan laut. Nah, satu hal yang semuanya masing-masing mempunyai energi. Namun hanya satu, energi udara, itu yang manusia sampai saat ini belum bisa membuktikan bentuknya. Energi udara itu seperti apa. Tetapi kalau energi udara itu dalam tanda petik diberi pakaian seperti atau elemen warna biru, maka wujud angin itu akan jadi biru. Yang kita bisa lihat hanyalah pada saat energi angin itu bergerak, sehingga banyak pohon itu mengikuti arah angin dari melengkung atau mentiung didorong oleh angin itu, umpamanya ke utara atau angin barat atau ke selatan, kemana itu ngikutin arah angin, datangnya dari angin. Nah ini kalau dilihat dari sudut pandang di Givi itu, apakah bisa membuktikan bahwa angin itu ada wujudnya? Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bapak Pak Joko ya, Pak Joko ya. Ya. Oke, mungkin kembali lagi ya, di sini kan kita diskusi dan saya sangat menarik sekali tadi bahwa apa yang Pak Joko Widodo sampaikan bahwa memang kita lebih baik di atasnya yin dan yang, dalam artian kita harus bisa menilai apakah diri kita ini tadi tercipta mungkin dalam tanda kutip sebuah ketidakseimbangan, apakah terlalu yin, terlalu yang, dalam artian yaitu tadi terlalu, katakanlah dalam tanda kutip ya, terlalu buruk ataupun terlalu baik. Nah, dan memang sesuai dengan prinsip yang dianut di sini, sebetulnya memang yang paling bagus adalah ketika kita bisa menciptakan keseimbangan. Dan tentunya ya keseimbangan itu memang itu adalah effort yang harus kita lakukan setiap saat. Karena tadi ya selalu akan ada agak condong ke kiri, agak condong ke kanan. Jadi saya setuju dengan Pak Joko, terima kasih sekali pencerahannya bahwa ya memang betul bahwa kita harus membuat sebuah keseimbangan dan kita harus bisa bijak dalam menentukan mana yang katakanlah hari ini harus saya tingkatkan atau bahkan dikurangi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi ya ini menarik ini pertanyaan yang kedua ini bahwa apakah GDV ini bisa untuk membuktikan energi angin ya kalau tidak salah tadi ya.
Iya. Setahu saya begini, jadi ini kembali lagi tadi teori dasar atau hukum fisika yang dia pakai adalah adanya sambaran tadi listrik mengenai suatu objek dan objek ini akhirnya akan memendarkan gas di sekitarnya dan citra itulah yang ditangkap. Jadi kembali lagi ini sebetulnya aksi reaksi dari listrik bertemu dengan objek yang ditangkap oleh citra. Untuk anginnya sendiri saya rasa di sini ya dalam tanda kutip tidak akhirnya tidak bisa dilihat gitu energinya, tapi menjadi kalau di sini dibilangnya menjadi suatu perantara atau katakanlah apa ya bahasa ininya media di mana listrik yang tadi kan akhirnya mengion udara di sekitarnya. Nah, seperti itu setahu saya. Jadi katakanlah objek utamanya tetap si objek yang kita taruh. Ya kalau dalam penelitian awalnya itu kan dia taruh daun. Nah, kemudian daun ini difoto di kamera ini GDV. Nah, sampai dia juga memotong daun tersebut. Jadi daun tersebut sebagian dipotong dan ternyata untuk beberapa saat ini energinya itu masih ada. Nah, ini juga cukup menarik ini. Apakah itu juga jadi pembuktian bahwa energi ini bertahan di udara dalam artian seperti yang tadi Pak Joko sampaikan, atau ya itu tadi ini adalah energi dari objek tersebut yang masih tersisa dan dalam beberapa waktu menghilang. Nah, itu juga masih terus terang saya belum mendalami sampai ke sana. Mungkin begitu. Mangga silakan Pak Joko, mungkin kalau mau ada tambahan, mangga. Iya, terima kasih. Saya hanya untuk menyamakan aja, Ya. karena itu semuanya berasal dari energi. Saya percaya Ya. bahwa energi itu tidak akan hilang. Betul. Karena awal kalau bagi yang sudah paham dengan energi itu adalah abadi. Ya sama dengan istilahnya kalau dalam tanda petik itu Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah yang dia energinya sendiri Iya. sehingga membuat menjadi alam semesta. Nah itu aja yang sebagai tambahan saya. Cuman saya hanya ingin menanyakan apakah ada pembuktian bahwa karena angin itu ataupun udara itu kalau dunia kita nggak ada udara itu akan mati. Makanya kalau bahasa tasawuf atau teosofi ataupun spiritual, energi udara itu adalah kehidupan. Karena tanpa energi angin itu semuanya akan meninggal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko, pencerahannya ditambahkan. Terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Pak Arno, mantap, menarik ini bahasannya tentang energi. Cakra, ya. Cakra cahaya. Komentar lagi dong Pak Nama, dipersilahkan. Halo, selamat malam. Malam Pak Ernowo, silahkan. Menarik banget ini topik Zoom kali ini yang dibawakan sama Pak Dr. Anto. Kalau Terima kasih. lokasinya dekat, mungkin saya bisa ngikut itu karena buat cek aura kan. Oh iya. Acaranya di Bandung ya Pak? Di Bandung Pak. Di Bandung, kebetulan Bandung. saya tinggalnya di Bogor ya Pak. Oh, oke.
Ya, nggak apa-apa, Pak. Ini sih Ya, sebagai mungkin siapa tahu lain kali bisa diadakan di Jakarta atau mungkin Depok. oh Eh, iya, 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 iya. saya kenal sama yang satunya lagi Pak narasumber Pak Indra ada kayaknya. Oh Indra iya, Peranan itu. Prana Depok, betul, Ya, betul. Ya, saya udah kenal punya nomor kontaknya kan. oh Nah, iya. beliau juga guru meditasi yoga. Hmm, Nah, itu menarik banget ini pembahasannya. Tentang cakra, tentang energi, hmm. tentang kundalini, tentang Oh, kesehatan, ya. tentang cahaya. Saya pun juga sedikit banyak belajar tentang apa itu cakra, apa itu energi, apa itu pernafasan, bagaimana juga hubungannya tentang suatu kesehatan. Sebenarnya emang benar berpengaruh sama yang tadi. Saya malah penasaran dengan cek kesehatan tadi untuk menentukan ketika jari-jari kita itu untuk ngeceknya cukup pakai jari telunjuk aja ya Pak, jari jari ya. Jadi 10-10-10-nya, Pak. 10 jari. 10-10-nya berarti kayak Iya. model tes Stevin itu ya Pak. Oh, Steven. Ya, itu kan juga Iya, ada tes 10 sidik jari untuk memetakan betul. potensi potensi diri kita. Nah, ini saya Betul. penasaran banget itu dengan alatnya bagaimana sidik jari-jari 10 kita itu bisa mewakili energi, karakter, sekaligus bisa memetakan kode-kode DNA dalam diri kita, potensi. Nah, itu saya ibaratnya eh, belum pernah lah. Kalau mungkin foto aura secara keseluruhan kan itu udah mungkin udah biasa. Nah, ini hanya diwakili dengan ujung jari-jari kita aja udah mewakili dari bagian dari keseluruhan tubuh kita. Itu yang ibaratnya luar biasa, betapa luar biasanya tubuh kita yang holografis hanya diwakili satu bagian kecil itu udah bisa mewakili bagian yang besar dalam diri kita. Begitu Betul. juga dengan pemetaan nantinya juga akan pasti ketahuan oh posisi cakranya di mana, tentang kejernihan cahayanya akan berpengaruh tentang warna dari cahayanya itu bisa diketahui. Jadi dengan tes ini itu secara tidak langsung akan memberikan gambaran tentang spiritual kita itu bagaimana. Karena setiap warna itu memiliki pesan-pesan tersendiri sekaligus juga akan memberikan gambaran tentang level-level kesadaran. Warna merah, warna oranye, warna biru, warna ungu. Nah, dari sistem cakra yang kita begitu juga nantinya tes ini menurut saya sih bagus. Saya juga penasaran suatu saat mungkin bisa berkesempatan karena tak lihat juga cukup harganya terjangkau cuma ke Bandung itu yang lumayan itu. Nah, saya pun juga setidak-tidaknya juga oh ternyata energi itu juga akan mempengaruhi cakra. Cakra itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Kalau cakra kita itu bersih, akan berpengaruh juga pada kesehatan tubuh kita juga semakin prima, emosi yang ada di dalam diri kita pun juga lebih terkontrol karena setiap cakra itu mewakili emosi-emosi cakra seks, cakra dasar, cakra perut, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra mata ketiga. Nah, semakin cakra yang ada di dalam tubuh kita semakin bersih, semakin hidup kita emang semakin harmonis, selaras dengan alam. Saya pun juga pernah dulu diambil tetes darah darah saya, Pak, yang langsung ditampilkan di apa itu mikroskop sekaligus ditampilkan di laptop itu pernah diambil. Itu darah saya bagus, ibaratnya nggak ada yang menggumpal. Bagus Mas darahnya. Nah, saya mendaftarkan untuk yang kedua kali, Bu, boleh saya diambil lagi, Bu, darahnya, Bu. Tapi tunggu 15 menit ya, Bu. Saya mau nyoba nih teknik grounding. Langsung saya copot sepatu saya terhubung ke bumi, berdoa, dan ternyata 15 menit kemudian ketika diambil, dilihat lagi, hasilnya jauh berbeda, Pak. Ketika yang pertama sama 15 menit, yang kemudian setelah saya terhubung ke bumi, nyeker ibaratnya sambil berdoa. Ya Tuhan, izinkan aku terhubung dan selaras dengan energi ilahimu. Terhubung dan selaras dengan limpahan berkat,
limpahan rahmat, limpahan karunia, limpahan anugerahmu, limpahan keajaiban-keajaiban ilahimu. Jadikan aku sehat, kuat, dan sempurna seluruhnya. Semua sel dan tubuh. Itu diambil lagi 15 menit. Wah, bagus Pak. Malah semakin nggak ada sel darah merah yang menggumpal, ibaratnya lancar gitu. Dari tes yang dilakukan di LIPI, lembaga itu, pas kebetulan ada pameran itu saya baru sadar walaupun sebelumnya nggak pernah. Jadi lebih mengenal diri saya sendiri. Oh ternyata ketika kita yang tadinya kita memiliki hanya kesadaran fisik, ternyata kita itu ada kesadaran yang tak terlihat mata, kesadaran spiritual itu yang luar biasa ketika kita meyakini dan mengimani bahwa segala sesuatu itu ah tidak ada yang mustahil gitu. Bisa terjadi saat ini dan kesembuhan pun juga bisa terjadi dengan waktu yang lebih cepat dan luar biasa. Nah, terima kasih. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Oke, terima kasih sekali pencerahannya, Pak. Luar biasa ini memang. Oh iya, kalau kenal Pak Indra sih, bisa. Kebetulan beliau juga hadir pas di acara, jadi bisa banyak sharing lagi. Ya, mungkin ada yang lain? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya yang bertanya karena saya dapat amanat ini untuk memberikan tadi ya apa door prize ya undangan ke acara tadi. Dan karena ini sudah ada sebetulnya penanya-penanya yang terbaik ini dari tadi ya Bu Iana, mohon maaf ya kalau saya salah penyebutannya, Iana Ramli dan Pak Joko Yuyun dan Pak Ernowo. Jadi ini nanti berhak untuk mendapatkan undangan untuk datang hadir ke acara ya. Ya, jadi nanti ini mohon bisa dihubungi Terisna aja boleh ya. Terisna mungkin bisa nanti dihubungi atau mulai sekarang dijaprikan ya data-data yang dibutuhkan dari nama, WA dan emailnya ya. Mohon nanti Terisna bisa bantu. Nah, saya Baik, kan berarti siap. ya, ini kan berarti saya masih punya 2 lagi. Jadi sekarang saya mau membagikan ini untuk yang bisa jawab pertanyaan ya. Nggak apa-apa ya. Biar semangat. Oke, pertanyaan pertama ya karena tadi saya sudah kasih bocoran kan ya. Ini siapa cepat diangkat tangan aja ya. Jadi silakan masing-masing tangan di tombol reaction, dia tombol reaction. Kalau tidak tahu itu yang di bawah yang ada gambar mukanya itu emoji. Nah, nanti yang duluan angkat tangan silakan. Mungkin sebagai jurinya Ibu Umi, saya minta tolong siapa yang duluan. Bentar, saya view galeri dulu ya. Oh ya, Oke, siap. sudah. Oke, ya. Jadi pertanyaan pertama adalah siapakah pencipta dari kamera GDV ini ya, Mangga? Siapa? Mangga, ada yang bisa jawab? Lupa di screenshot tadi. Ayo, Mangga, siapa yang bisa jawab? Oke, 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 oke. Waduh. Ada Kirliannya namanya. Oh, itu ininya prinsipnya yang dipakai. Prinsip yang dipakai adalah fotografi Kirlian ya. Tapi kalau penciptanya sendiri ada lagi. Ada. Oke. Belum. Ya. Karena sudah dapat, masa saya minta satu lagi. Waduh, ya. Tapi kalau kira-kira mungkin Pak Joko mau mengajak istri, kalau yang lain tidak ada, ya kan saya juga harus menghargai orang yang sudah sangat memperhatikan ya Pak ya. Saya kasih kesempatan yang lain dulu ya Pak ya. Nanti kalau Iya, memang yang tidak lain ada, saja. mungkin Pak Joko mau ada ajak istri atau mungkin anak yang kira-kira berminat dengan keilmuan seperti ini, ya saya merasa terhormat sekali tentunya. Tapi Ini saya di kasih mana? yang lain. Di Di Bandung mana? Pak. Di Oh, di Bandung, Bandung. alamatnya di Mekarwangi, di Yayasan Harapan Kasih.
Saya di Jakarta nih. Oh, iya, iya, iya. Ya, nggak apa mungkin lagi ada kesempatan. Kebetulan sih acaranya masih tanggal 20 besok ini, Pak. Jadi, ya kembali Iya. lagi kalau mungkin ada rekan-rekan Eh, yang mau dikasihkan di sekitar wilayah Bandung juga boleh. Nggak ada iya, masalah. ini mohon maaf, Hmm. saya nggak bisa hadir karena Oh, tanggal 20 itu ada acara. oke. Jadi mohon supaya nama saya dicoret, diganti oleh rekan-rekan yang kemungkinan ada waktu luang untuk hadir. Monggo silahkan. Oh iya. Oke. Ya nggak apa-apa. Nanti sementara gini aja, karena kan hak dari Pak Joko juga, jadi silakan nanti. Mungkin kita akan berikan waktu dari panitia. Mungkin Pak Joko ada teman di Bandung yang mau dikatakanlah mungkin tertarik dengan hal ini, ya boleh aja. Tapi kalaupun tidak, ya nggak apa-apa. Nanti akan kita diskusikan lagi dengan panitia. Ya, terima Kalau kasih Pak Joko. boleh, ya Ya. kalau boleh saya serahkan kepada Pak King. Oh, oke, oke. Kalau begitu, ya beres sudah. Nanti saya koordinasi dengan Pak King. Siap. Iya, terima Oke, kasih. Ya, ya sama-sama Pak Joko. Terima kasih. Ya, oke. Ada yang lain yang mungkin mau menjawab? Profesor Konstantin Korotov. Waduh, luar biasa Pak Rudianto Philips ya. Ya, Ya, luar biasa. Suaranya juga masih kencang. Semangat. Mohon Terisna dicatat ya nanti di ini di WA juga. Nah, data-datanya mangga silakan Pak Rudianto, nama, nomor WA sama email. Boleh dari pesan ini juga boleh. Langsung aja atau mau WA pribadi juga mangga. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya lebih simple. Mudah-mudahan masih ingat, tapi karena ini di awal, ya mudah-mudahan masih ingat ya. Oke, tadi saya menyebutkan untuk kita proses menjadi sehat itu kan ada dua proses. Nah, mangga ada kita butuh menjalani proses apa dan proses apa yang penting dalam proses kita menjadi sehat. Angga, Proses mohon pengobatan maaf dengan siapa? saya Hah? Dengan yang namanya siapa ini? Maaf Umi ya. Masita. Oh, aduh, iya kameranya kelihatan malah nggak ini. Siap-siap Bu, ya mangga. Oh boleh lah ya panitia. Tapi Mangga juga Ibu. nggak bisa hadir. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting jadi Proses hak Ibu. pengobatan dan proses pemulihan. Oke, Proses siap. pengobatan itu dari diri sendiri, juga bisa dari orang lain. Oke. Siap. Itu sudah lah. Berarti Ibu Umi, ya mangga nanti mungkin Ibu Umi mau serahkan kepada siapa atau diserahkan kembali ke Pak King juga mangga. Tapi sudah menjadi Ya. hak Ibu, jadi nanti kita akan tunggu kabarnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Ya mangga kalau mungkin masih mau dibuka untuk pertanyaan, bagaimana? Silakan saya serahkan kepada Bu Umi lagi. Ini ya apa? Kita atau sudah Mbak Risna sudah mendapatkan nomor-nomor dari ini yang mendapatkan undian. Mungkin Mbak Risna. Pak Erdogan ngapunten untuk nomornya, nomor WA-nya. Belum, Bu. Ya, udah Biar Bu, disebutkan ada di di chatnya kolom yang chat. abunan. Oh, yang ini 0821 ini. 2636. Oh, bukan. Oh, ini Mbak Oh. Risna ini. Hmm. Nomornya Mbak Risna. Kalau Pak Hernawan nomornya berapa? Tapi bisa Ya hadir Bu, nih Pak Hernawan tanggal 20-nya. belum tahu Bu. Tapi dekat kalau dari Bogor sih. Daripada dari Pasuruan. Makan waktu 1 hari.
Oh iya, sekalian liburan gitu, Bu. Berarti kan harus besok berangkat. Iya, ini soalnya rada mepet memang ini. Terus pulangnya tanggal dua puluh Hmm, satu Tanggal 21 masih ada acara juga. ya, Belum 100 harinya nggak enak. oh, Mau siap, keluar. siap. Ya, Ini Pak Imam yang ya apa? Gus Dur. Gus Dur di Surabaya apa di Jakarta ya? Mbak Noni. Bandung. Oh, Bandung. Ah, ini bisa, Pak. Anu Pak Gus Dur datang untuk mengikuti ya, Gus Dur ya. Ya Allah. Sudah mulai. ya. Ini karena kebetulan acara ini juga terobosan juga sih kalau saya bilang tadi ya ada saya yang membahas tubuh, ada Coach Alka yang membahas tentang memang dari segi psikologi, mental, emosional. Terus kemudian ada Pak Indra ini, Pak Indra memang praktisi energy healing ini ya. Ini Pak Hernowo pasti sudah tahu. Jadi ini kombinasi yang agak unik kalau saya sendiri sebagai seorang dokter ini bikin acara ini kok ya, unik ini. Ada yang mau menggabungkan semua ini, tapi ya begitulah dari eh, ketua panitia mau seperti itu ya saya sih oke kita lihat sampai sejauh mana ini bisa berkolaborasi. Tapi tentunya ya kalau buat saya sih oke. Apalagi kita bahas kecemasan, kenapa? Karena ya dari saya sendiri melihat pasien-pasien saya banyak ya tadi yang Pak Ernomo juga bilang kan, ya kalau katakanlah masalah ekonomi mah udah nggak usah ditanya ya. Tapi yang jadi masalah adalah ternyata kecemasan ini juga menular di keluarga ya termasuk juga anaknya juga jadi akhirnya ikut-ikutan punya traumatis cemas, terus remaja-remajanya juga akhirnya punya kecemasan. Bahkan kalau sekarang tuh istilah slangnya atau kerennya kan remaja sekarang bilangnya aku NC. Iya. Kayaknya namanya cantik banget NC itu anxiety. Aduh, kok bangga punya kecemasan. Tapi ya kembali karena tidak banyak, terus terang saja tidak banyak katakanlah informasi-informasi tentang kesehatan mental. Bahkan kalau saya ya ini mungkin sebuah diskusi baru sambil menunggu dari Isna untuk mengumpulkan nomor-nomornya. Kalau buat saya ada 3 hal yang penting dan saya anggap itulah pembeda saya dalam membedakan sebuah kesehatan jiwa seseorang atau kesehatan mental seseorang ya. Ya kalau mau dibilang gangguan mental ya ada 3 hal yang saya eh, bedakan, yaitu kesadaran, tujuan, dan tanggung jawab. Saya akan bilang orang itu sudah punya gangguan mental ringan itu kalau satu masih punya kesadaran, dua masih punya tanggung jawab, tapi tidak punya tujuan. Kembali ini bisa dilihat kan bahwa ya coba aja tanya kepada mungkin anak-anak kita atau remaja-remaja yang masih SMA, bahkan kuliah itu kalau ditanya kamu sebetulnya habis kuliah ini mau bikin apa sih? Mau mensumbangsikan apa pada negara Indonesia ini? Itu pasti Anda tanya. Atau jawabannya ya cuman sekedar ya pokoknya cari duit yang banyak. Itu apakah sebuah tujuan? Enggak. Tapi mereka masih punya tanggung jawab ya itu tadi. Mereka masih bangun pagi, kuliah, dan lain-lain. Nah, ini saya bilang ini saja sudah indikasi ini sudah gangguan kejiwaan ringan. Karena jiwanya yang sudah tidak punya tujuan. Kemudian yang kedua, saya kan bilang gangguan mental sedang. Ini tanggung jawab sudah mulai nggak ada, atau bahkan tidak ada. Tujuan udah jelas tidak ada. Dan ya pastinya, ya
ya seolah-olah kayak males gitu, kayak kayak nggak semangat dan lain-lain. Kenapa? Ya karena itu tadi. Jadi kalau ada anak di rumah, ayo kamu sekolah, belajar. Nanti gitu. Nah ini kan berarti tanggung jawab dia sebagai murid juga udah nggak ada. Seorang suami nggak mau bekerja, berarti tanggung jawab seorang suami udah nggak ada. Apalagi tujuan gitu kan. Nah ini sebetulnya bagi saya ini saja sudah gangguan kejiwaan sedang. Hati-hati. Belum terganggu secara mental emosionalnya, tanda tanya gitu kan. Nah, tapi kenapa masih sedang? Karena ya tentu saja masih sadar, minimal dia masih sadar siapa saya gitu kan. Ya saya ini seorang suami, cuman ya males saya kerjanya misalkan. Ya saya ini seorang murid gitu kan. Tapi kok sekolah males ya. Minimal orang ini mungkin masih ada harapan bahwa dia akan meminta pertolongan profesional jika nanti katakanlah bertemu dengan informasi yang tepat. Yang jadi masalah adalah kalau saya bilang ya itu tadi gangguan jiwa berat. Udahlah nggak sadar, nggak tanggung jawab, nggak punya tujuan. Nah ini jadi macam mana ya? Dan kenyataannya hati-hati bahwa ini sedikit lagi memang sudah gangguan ya itu tadi jiwa berat. Karena apa? Ya dia sudah tidak mempunyai kesadaran peran dia sebagai siapa, otomatis dia tidak punya tanggung jawab dengan perannya dan dia tidak punya tanggung jawab terhadap tujuannya. Nah, inilah yang membuat saya concern dengan generasi zaman sekarang ya karena saya melihat tiga ini yang sudah mulai tidak dipahami bahwa menurut mereka ya selama saya mengikuti katakanlah jenjang pendidikan yang ada tak 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 tak, tak ya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah dan lain-lain itu sudah hidup gitu. Padahal ya tentu saja bagi saya kalau dia tidak punya tujuan itu saja sudah gangguan kejiwaan tahap teringan kalau buat saya. Dan itu tentu saja harus dibantu ya entah dengan berbagi pengetahuan, dengan berbagi pengalaman supaya apa? Ya karena ini kan nanti akan menentukan waktu. Kalau dia tidak punya tujuan, tidak punya tanggung jawab dan tidak punya kesadaran, maka waktu dia yang akan habis. Sedangkan waktu adalah harta paling mahal kalau buat saya di dunia karena saya kehilangan 100.000 mungkin saya masih bisa cari, tapi kalau saya kehilangan waktu 5 detik, tentu saja ini sudah nggak bisa saya kembalikan gitu kan. Nah ini yang buat saya penting untuk diketahui remaja zaman sekarang. Dan apalagi itu tadi, ketika ini menjadi kecemasan, ya itu tadi, karena sesungguhnya gangguan mental ringan sedang berat, saya nggak usah bicara, wah ini sudah mulai ada halusinasi, wah ini sudah mulai ada pendengaran ini itu, wah ini udah ada penglihatan aneh-aneh. Enggak, saya bilang nggak ke situ dulu. Ketika Anda tidak punya kesadaran, tujuan, dan tanggung jawab, itu saja sudah buat saya cukup masalah. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang jadinya cemas, jadinya tidak tenang dalam hidupnya ya karena ini tadi ternyata gangguannya sudah ada, cuman belum sadar. Mungkin itu sih kalau dari saya sebagai tambahan. Mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Nampaknya sudah pukul 22 Oh lebih iya, aduh 4 mohon maaf menit sekali. ya dok. Ya sangat Mungkin menarik. ada statement terakhir buat kita semuanya. Semoga kedepannya dokter masih berkenan untuk mengisi di studi bareng kita di malam Oh, hari. siap, siap, siap. Menarik sekali bisa berbagi. Ya, mungkin kalau untuk dari saya sih tadi ya, ya tujuan saya adalah menciptakan kesadaran di masyarakat bahwa kembali kesehatan itu ya yang saya sangat sedih adalah ketika pasien ke saya dan berulang kali ke saya atau bahkan sudah pernah saya rujuk ke spesialis dan lain-lain, tetap saja pada akhirnya kok dia masih belum mengerti sakitnya kenapa. Nah itu yang buat saya justru merasa gagal sebagai seorang dokter. Kenapa? Karena berarti pasien ini tidak mengerti tadi bahwa dia butuh dua proses, yaitu proses pengobatan dan proses pemulihan, di mana proses pemulihan diawali dengan kesadaran dirinya untuk tahu kondisinya dulu. Sehingga dia bisa memutuskan mana yang terbaik untuk diri saya.
Saya tidak masalah kalau memang katakanlah misalkan pada penyakit kronis, dok, saya harus minum obat terus ya kalau hipertensi, dok, saya harus minum obat terus kalau gula. Saya akan bilang, ya, kalau itu memang jalan terakhir, ya saya mau bilang apa lagi karena sudah mentok ke sana ke sini. Tapi kalau Anda katakan masih belum merubah pola hidup, masih banyak masalah tadi di 5 aspek lainnya, misalnya pikirannya masih ruwet, emosional tidak terkendali, finansial berantakan, sosial ya apalagi gitu kan, spiritual dan lain-lain. Nah, ini kan berarti masih banyak yang bisa Anda lakukan, tapi kembali tadi harus sadar dulu saya punya masalah di mana saja yang akhirnya menghambat proses pemulihan saya. Dan itulah kesimpulan saya dari pertemuan hari ini yang mungkin bisa saya bagikan kepada rekan-rekan, yaitu ya selalu ingat bahwa kita memang wajib untuk menjalani proses pengobatan sebagai suatu ikhtiar yang sudah ya katakanlah terstandar, tapi kita juga jangan lupa bahwa kita punya peran yang juga sangat penting, yaitu memastikan proses internal pemulihan dalam diri kita juga berjalan dengan baik. Dan tentu saja ya kalau ini sudah tadi berbicara dengan apa tentang jiwa, tentang ilahi dan segala macam, ya harusnya kita kembali lebih mengenal diri kita dengan jauh lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya, Pak Kim. Terima kasih juga sudah mengundang Umi Masita dan semuanya yang sudah memperhatikan acara ini dari awal sampai terakhir. Semoga selalu sehat sejahtera, sehat selalu, dan bahagia dimanapun, kapanpun, mulai sekarang dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Kami sampaikan kepada Dokter Anto atau panjangnya Dokter Raden apa Hera, agak kasih kacamata, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, Bu. Dokter Anto aja, Bu. Dokter Anto. Terima Nama, kasih sekali. betul. Nama saya juga bikin saya kesulitan pas dulu masih model bunder-bunderin itu, saya juga kesel, Bu. Kepanjangan. Panjang sekali. Mohon maaf. Mangga. Demikian Bapak Ibu studi bareng di malam hari ini. Untuk berikutnya ditutup dengan invokasi daya kasih sayang yang akan disampaikan oleh Pak Rudianto Philip. Pada Pak Rudianto Philip, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Umi, terima kasih Dr. Anto. Ya, untuk yang lain waktu mungkin Pak Hernomo bisa mengisi, karena ya mungkin cakra atau lain-lain itu bagus sekali Pak. Mari sebelum ditutup kita akhiri dengan invokasi daya kasih sayang. Mulai. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Syanti Syanti Syanti. Selesai, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Ya. terima kasih disampaikan kepada Pak Rudianto Philip dan sampai jumpa di hari Selasa mendatang pembahasan tentang Makasih, selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Risna, Pak Imam Sudrajat, terima kasih. Terima kasih Bu Umi, terima kasih Dr. Anto, terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan besok bisa berkarya yang jauh lebih baik. Amin. Mohon maaf untuk NL ya. Selamat malam. Pak Simon, terima kasih. Izin.